Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen dan guru penguji PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Dedek Ramayani Tanjung, nomor induk mahasiswa 9223412347. Saya guru di SMP Negeri 2 Huta Raja Tinggi. Pada hari ini, Selasa 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Materi perilaku toleransi dalam kehidupan beragama dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Mohon masukan dan saran agar kegiatan pembelajaran yang saya lakukan akan menjadi lebih baik lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi sama. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Silakan Rehan pimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Rehan, silakan duduk. Ibu absen terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Aditya Putra. Ibu. Alkinja. Asril. Ibu. Aura. Ibu. Davi. Ibu. Datang semua hari ini ya. Oke. Coba lihat kanan kirinya. Apakah ada sampah? Lihat kanan kirinya ada sampah. Kalau ada sampah, disimpan terlebih dahulu. Nah, sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, untuk menunjukkan sikap nasionalisme kita, terlebih dahulu kita menyanyikan lagu wajib nasional dengan judul Dari Sabang Sampai Merauke. Windy, pimpin. Dari Sabang sampai Merauke, 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjejak pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Materi kita minggu semalam ini karena sangat berkaitan sekali dengan hari ini. Kalau yang lalu kita belajar tentang pengertian keberagaman, macam-macam keberagaman yang ada di negara Indonesia. Kemudian kita mempelajari arti penting keberagaman, dan pada hari ini kita mempelajari perilaku toleran dalam kehidupan beragama. Udah belajar dari rumah kan? Kalau sudah belajar dari rumah, Ibu ingin bertanya sama anak-anak Ibu semuanya, bagaimana perilaku kalian ketika mempunyai teman yang berbeda agama mengutarakan pendapat? Bagaimana sikap kalian? Siapa yang bisa mengajukan argumentasi? Dari pendapat yang teman kita miliki, mendengarkan dan mempertimbangkan pendapat yang dimiliki oleh teman yang berbeda pendapat dengan kita. Oke, siapa yang bisa? Oke, silakan Octavia. Sikap kita terhadap teman-teman yang berbeda agama ketika teman sedang mengutarakan pendapat adalah dengan cara bertoleransi antar sesama, menghargai pendapat teman, dan kita tidak boleh membeda-bedakan teman yang berbeda agama, ras, suku, dan budaya. Iya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Anda dan Octavia. Jadi apabila ada seorang teman yang berbeda agama dengan kita mengutarakan suatu pendapat, kita harus berperilaku yang sesuai dengan apa kata teman-temannya, itu sudah tepat. Yang pertama, harus sikap toleransi. Yang kedua, menghargai pendapat temannya. Yang ketiga, perbedaan agama tidak menjadi suatu penghalang untuk kita di dalam
berteman. Di dalam mempelajari tentang perilaku toleran dalam kehidupan beragama, pasti akan ada manfaat yang kita peroleh. Seperti yang kalian lihat di depan, yang pertama manfaatnya yaitu meningkatkan keimanan sesuai dengan penerapan Pancasila. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita harus meningkatkan rasa keimanan kita dengan cara menjalankan segala perintah-perintah dari Tuhan yang Maha Esa. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, nak, yang pertama itu bersyukur atas anugerah Tuhan yang Maha Esa atas keberagaman yang dimiliki di negara Indonesia. Yang kemudian tujuan yang ingin kita capai, menyajikan laporan hasil pengamatan kalian terhadap perilaku toleran keberagaman agama yang nanti akan kalian kerjakan di dalam lembar kerja peserta didik. Kompetensi inti dari segi pengetahuannya, kita memahami pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahu kita tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni maupun budaya terkait fenomena dan kejadian yang tampak di mata. Potensi dasar materi kita yaitu yang pertama, menghormati keberagaman, norma, suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Indikator pencapaian kompetensi dari materi kita bisa mengetahui perilaku apa aja yang kita terapkan terhadap keberagaman agama. KKM kita pada materi hari ini adalah 70. Mekanisme kita hari ini, yang pertama, nanti Ibu akan membentuk kalian menjadi 5 kelompok. Ibu akan bagi kelompok Sumatera, kelompok Jawa, kelompok Kalimantan, kelompok Sulawesi, dan kelompok Irian. Kemudian Ibu akan memberikan video yang nanti kalian amati apa yang terjadi di dalam video tersebut. Setelah kalian mengamati video, Ibu akan memberikan sedikit materi yang harus kalian pahami. Kemudian akan ada LKPD yang Ibu bagi dan kemudian kita presentasi. Kalau sudah paham, Ibu akan bagi kelompok menjadi 5 kelompok. Kelompok Sumatera. Kelompok Sumatera siapa? Eski Amelia. Kemudian kelompok Jawa, kelompok Kalimantan, kelompok Sulawesi, dan kelompok Papua. Penilaian yang akan Ibu ambil dalam proses kegiatan pembelajaran kita. Yang pertama, Ibu akan mengobservasi sikap. Ketika kalian nanti mengamati video dan mengerjakan LKPD, Ibu akan mengobservasi nilai sikap kalian. Yang pertama, religius. Yang kedua, percaya diri. Yang ketiga, disiplin. Di dalam presentasi, nilai yang Ibu ambil itu, nak, kemampuan bagaimana kalian bertanya, kemudian kemampuan kalian dalam menjawab pertanyaan dari teman. Indonesia negara dengan ragam budaya dan agama, dengan adanya perbedaan budaya, agama, bahkan warna sekalipun bukan penghalang untuk saling menghargai dan menghormati. Setelah kalian melihat video tadi, coba ceritakan apa hasil pengamatan kalian terhadap video itu. Ya, kita mulai dari kelompok Sumatera. Hasil pengamatan kami adalah Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam agama dan budaya serta menjunjung tinggi toleransi kepada agama lain. Walaupun berbeda cara beribadah, tetapi sikap menghargai tidak pernah hilang dan masih melekat sampai saat ini. Oleh karena itu, sikap menghormati harus kita
jaga antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda, supaya berbina kerukunan beragama sesuai dengan pasal 29 ayat 1 yang berbunyi setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk kelompok Sumatera. Sekarang kita ke kelompok Jawa. Satu, menciptakan kedamaian. Tak perlu kata dan gaya karena toleransi sesungguhnya adalah nyata. Oleh karena itu sebaiknya kita berperilaku baik kepada semua orang tanpa memandang berbagai perbedaan tersebut. Oke, terima kasih kelompok Jawa. Tepuk tangan untuk kelompok Jawa. Sebelum kita masuk ke dalam materi, untuk supaya kita fokus kembali, kita tepuk konsentrasi. Tepuknya tepuk 337. Ya? Tahu Pak? Paham Bu? Tahu? Tahu Bu. Tahu, oke. Ibu yang memulai, baru kalian lanjut ya. Tepuk 337. Sekali lagi. Oke, good. Nah, kita masuk ke dalam materi perilaku toleran dalam kehidupan beragama. Di negara Indonesia ada berapa agama yang anak ibu ketahui? Oh iya, ada 6. 1 Islam, 2 Kristen, 3 Hindu, Katolik, ada Hindu, ada 4 Buddha, 5 Konghucu, 6 Katolik. Nah, di negara Indonesia ada 6. Benar semua, hanya saja kurang kompak dalam menjawabnya. Yang pertama itu agama Islam. Yang kedua ada Kristen. Jadi pertanyaannya, Bu, Kristen itu Katolik, Protestan? Nah, itu Kristen. Kristen itu kan ada 2, 1 Katolik, 1 Protestan. Kemudian ada agama Hindu, ada agama Buddha, ada agama Konghucu. Itulah 6 agama yang ada di negara Indonesia. Kalau di kelas kita ini ada berapa agama? 2. Iya, ada 2 agama. Agama Islam dan Kristen. Agama Kristen. Jadi di dalam perbedaan itu harus ada perilaku yang kita tunjukkan supaya kehidupan kita ini aman, damai, tentram, dan sentosa tanpa ada yang namanya perkelahian. Sikap apa itu? Bagaimana itu? Inilah dia. Bagaimana perilaku kita? Yang pertama itu melaksanakan ajaran agama dengan baik dan benar. Sesuai dengan sila Pancasila juga ini nak penerapannya. Di dalam nilai sila yang pertama, sila ketuhanan, kita sebagai warga negara yang baik, yang memiliki agama dan memiliki kepercayaan, harus melaksanakan ajaran agama dengan baik dan benar. Ya, contohnya apa? Menjauhi yang dilarang dan melakukan sesuatu perbuatan yang benar. Perilaku yang kedua adalah menghormati agama yang diyakini oleh orang lain. Di kelas kita ini ada berapa agama? 2 agama. Yang pertama Islam, yang kedua Kristen. Agama Islam dan agama Kristen. Ada berapa orang yang beragama Kristen di sini? 1. Ada 1 orang. Jangan karena dia 1 orang kalian tindas. No, tidak boleh seperti itu. Satu kelas ini punya satu tujuan, yaitu sama-sama sukses. Kalian itu harus berteman baik. Jangan karena 1 orang memiliki agama yang berbeda, dia pun tersisih. Tersisih itu rasanya pahit loh nak, sakit. Nah, jadi tidak boleh seperti itu. Dia tetap kalian utamakan. Utamakan dalam hal sini bukan dia nomor 1, dia nomor segini, enggak.
diutamakan di sini. Kalau kalian berteman, jangan pilih-pilih, dia kalian ikutkan. Kalau kalian membentuk kelompok pelajaran, juga tidak boleh pilih-pilih, dia harus kalian gabungkan. Perilaku yang ketiga, nak, itu adalah tidak memaksakan keyakinan agama kepada orang lain. Ya, kalau kita beragama Islam, kita tidak boleh mempengaruhi orang lain untuk menganut agama yang kita percayai. Itu tidak boleh, karena itu juga diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal berapa? 29 ayat 2. Iya, pada pasal 29 ayat 2. Apa bunyinya? Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk menganut agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya negara itu. Iya, negara aja tidak menuntut harus memeluk agama ini, agama itu. Tidak, negara memberikan kebebasan kepada penduduknya untuk memeluk agama yang diyakininya masing-masing. Jadi kalian juga seperti itu. Kalau punya teman dekat yang agamanya itu berbeda, kita tidak boleh mempengaruhi dia supaya dia mengikut ke dalam agama kita. Tidak boleh, karena setiap orang memiliki kepercayaan masing-masing, terserah dia mau memeluk agama apa. Paham ya? Paham. Kemudian perilaku yang keempat yaitu menghargai pelaksanaan ibadah yang dianut pemeluk lain. Sebentar lagi ada hari raya, tepatnya di tanggal 25 Desember. Itu hari raya agama apa? Kristen. Hari raya agama Kristen. Mungkin akan banyak perayaan-perayaan di sekolah, bentuk-bentuk latihan di sekolah. Jadi kita yang beragama Islam harus menghargai kegiatan mereka. Tidak boleh kita ganggu, tidak boleh kita rusuhi, tidak boleh kita menghancurkan. Ya, kalau kita berlebaran, mereka menghargai hari raya kita. Kalau misalkan kita melaksanakan Isra Mi'raj di sini, mereka juga tidak mengganggu. Jadi begitu pun sebaliknya. Ketika mereka melaksanakan kegiatan agama di sini dalam menyambut perayaan hari Natal, kita juga sebagai umat beragama tidak boleh mengganggu kegiatan yang dilakukan mereka. Paham sampai di sini? Paham. Apa ada pertanyaan? Ada. Silahkan Indah. Ibu ingin bertanya. Sebentar lagi kan ada perayaan Natal di sekolah. Jadi teman-teman yang beragama Kristen setiap hari latihan bernyanyi, dan kami merasa terganggu ketika belajar. Jadi bagaimana sikap yang harus kami tunjukkan dalam menghadapi situasi tersebut ya Bu? Oke, iya. Tadi sedikit Ibu jelaskan bahwasanya menyambut hari Natal ini banyak kegiatan-kegiatan yang sedang dilakukan oleh agama Kristen gitu. Kalau misalkan mereka bernyanyi, mereka membuat suatu pertunjukan, dan itu membuat suasana menurut Indah tadi bising dan mengganggu konsentrasi Indah, kayak gitu kan? Bagaimana perilaku yang harus kita tunjukkan? Yang pertama, kita tetap menghargai, memberikan kebebasan kepada mereka seluas-luasnya untuk mereka berkreativitas di hari besar mereka. Kalau kita merasa terganggu, tetap kecilkan telinganya. Kita harus koreksi diri kita sendiri, ya. Karena di sekolah ini kecil, ya itulah keadaan kita. Kalau kita sedang latihan, begitu juga yang mereka rasakan. Nah, ini sekarang terbalik. Kita sudah selesai Isra Mi'raj, kita udah berlebaran, kita udah maulid. Inilah kegiatan orang itu, menyambut perayaan Natal. Kalau Indah merasa terganggu, Indah tarik diri kembali, itu tidak boleh. Ya, kecilkan aja sedikit pendengarannya, nggak jadi masalah. Toh orang itu nyanyi-nyanyi kok, membuat hiburan sekolah ini jadi senang.
jadi ramai gitu. Coba kita berdiri seperti mereka, mungkin kita nggak bisa. Paham Indah? Iya, terima kasih kembali. Setelah kalian mendengarkan pengantar materi dari Ibu, ada LKPD. Yang pertama itu harus diamati, bukan dilihati saja, tetapi kalian baca petunjuk yang ada di LKPD ini. Di depan juga terlihat sudah LKPD-nya. Ya, Ibu akan bagi berdasarkan kelompok. Jadi LKPD ini dikerjakan secara berkelompok. Sudah dilihat LKPD-nya, dibaca petunjuknya, kemudian di belakangnya ataupun paling belakang itu ada lembar kosong. Disitulah tempat kalian menuliskan hasil pengamatan kalian terhadap LKPD. Udah paham ya dengan apa petunjuk di LKPD? Sudah, Bu. Atau ada yang mau bertanya, Ibu kasih kesempatan. Ada? Silahkan. Di dalam LKPD kami kan disuruh mengamati perilaku menghadapi keberagaman agama. Apakah disertakan contohnya? Di dalam LKPD kalian disuruh mengamati. Ya, pertanyaan dari Reza, apakah disertai contohnya? Ya, lebih baik seperti itu. Sertakan contoh perilakunya ataupun sertakan contoh perbuatannya. Ya? Paham? Paham, Bu. Paham. Silakan bekerja. Sekalian kalian bekerja, Ibu akan mengobservasi nilai sikap. Ya, silakan. Sebelum kita presentasi, kita ice breaking sejenak untuk merilekskan kembali pikiran kita. Ya, silakan semuanya berdiri. Digoyang
presentasi terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Jawa. kami akan mempresentasikan hasil LKPD kami dengan materi perilaku toleran dalam kehidupan beragama. Sebelum kami mempresentasikan hasil LKPD kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Reza, saya sebagai moderator, dan rekan-rekan saya yang bernama Pia, Rehan, Nuri, Safa, dan Fitri. LKPD akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Pia. Untuk Pia saya persilahkan. Hasil pengamatan kami di lingkungan tempat tinggal adalah di tempat tinggal sekitar kami sangat beragam agamanya, namun seluruhnya saling menghormati adanya perayaan hari besar keagamaan dari umat agama lain, tetapi menjaga silaturahim dengan tetangga, teman maupun rekan kerja yang berbeda agama. Tetap menolong orang lain yang tengah tertimpa musibah walaupun latar belakang agama mereka berbeda dengan kita. Tidak merusak tempat ibadah umat beragama lain. Hasil pengamatan kami tentang keberagaman agama di lingkungan sekolah adalah saling menghargai satu sama lain, bertegur sapa walau berbeda agama, selalu bersikap ramah dan sopan, tidak mengejek atau mencela agama lain, dan menghargai ketika orang lain beribadah. Terima kasih untuk Pia. Demikian hasil LKPD kami. Kemudian kami membuka sesi pertanyaan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Untuk teman-teman saya persilakan. Kami memilih 3 orang untuk bertanya, yaitu Windy, Indah, dan Adit. Untuk Windy saya persilakan untuk bertanya. Apa manfaat yang kita peroleh dari sikap saling menghargai? Terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian pertanyaan kedua yang akan dibacakan oleh Indah. Untuk Indah saya persilakan. Bagaimana sikap yang harus kita tunjukkan ketika melihat teman yang beribadah? Terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian pertanyaan terakhir yaitu pertanyaan dari Adit. Untuk Adit saya persilakan. Bagaimana cara menghadapi sikap teman yang selalu tidak menghargai orang yang sedang beribadah? Terima kasih atas pertanyaannya. Sebelum kami menjawab pertanyaan dari teman-teman, izinkan kami untuk berdiskusi sebentar. Kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan nomor 1 yaitu pertanyaan dari Pia yang akan dijawab oleh teman saya yang bernama Indah. Untuk Indah saya persilakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Pia. Manfaat yang kita peroleh salah satunya adalah akan menciptakan kedamaian. Kedamaian ini akan membuat banyak orang nyaman sehingga berdampak pada kegiatan sehari-hari dan kesehatan mental. Apakah Pia sudah paham dengan jawaban kami? Sudah, terima kasih. Kemudian pertanyaan kedua yaitu pertanyaan dari Fitri yang akan dijawab oleh teman saya yang bernama Adit. Untuk Adit saya persilakan. Sikap yang harus kita tunjukkan adalah bertoleransi dengan tidak mengganggu teman yang sedang beribadah serta menghargainya. Apakah Fitri sudah paham dengan jawaban kami? Sudah, terima kasih. Kemudian pertanyaan terakhir yaitu pertanyaan dari Naswa yang akan dijawab oleh teman saya yang bernama Windy. Untuk Windy saya persilakan. Kami akan menjawab pertanyaan dari Naswa. Caranya adalah dengan menasihatkan agar bersikap toleran kepada teman yang sedang beribadah. Bagaimana Naswa sudah paham? Sudah, terima kasih. Kemudian kami persilakan untuk teman-teman yang ingin memberikan saran. Untuk teman-teman saya persilakan. Kami memilih 1 orang untuk memberikan saran untuk kelompok kami yaitu Pia. Untuk Pia saya persilakan untuk memberikan saran. Presentasi kelompok Kalimantan sudah sangat baik, tetapi lebih ditingkatkan kekompakannya agar terlihat lebih aktif lagi. Terima kasih atas sarannya. Kami akan memperbaikinya di presentasi selanjutnya. Kemudian kami persilakan kepada Bu Guru untuk memberikan saran atau untuk Bu Guru saya persilakan. Oke, terima kasih. Untuk semua kelompok itu sudah good job, pekerjaan yang baik, cara presentasinya pun sudah baik, tapi kedepannya harus ditingkatkan lagi. Ketika kita tampil, itu kita tidak boleh malu-malu. Ya, ketika kita tampil, tunjukkan kita sigap. Sama seperti kalau kalian yang menjadi audiens,
ketika diberi kesempatan untuk bertanya, jangan pernah berpikir panjang. Kita harus aktif. Siapa yang mau bertanya, langsung aja tunjuk tangan. Ya, jadi ketika kawannya presentasi, kita mendengarkan, kita menyimak. Paham maksud Ibu? Paham. Nah, atas saran-saran kawan tadi supaya bisa LKPD-nya diperbaiki. Mana tahu ada kesalahan. Ya? Iya, silahkan tutup. Terima kasih kepada Bu Guru, kami akan memperbaikinya di presentasi selanjutnya. Demikianlah presentasi kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kalian tadi sudah melaksanakan presentasi bagus-bagus, maka Ibu mau melihat bagaimana hasilnya. Jadi sekarang evaluasinya, ya. Tulis di bukunya pertanyaannya. Yang pertama, berdasarkan pengamatan kalian, ada agama apa saja yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggalmu? Oke, dan yang kedua, bagaimana sikapmu apabila ada teman yang berbeda agama sedang mengalami kecelakaan? Nah, oke, kerjakan. Oke, sudah selesai tadi kan? Untuk yang nomor 1, silakan Amel jawab. Di lingkungan tempat tinggal saya ada dua agama, yaitu Islam dan Kristen. Iya, di lingkungan tempat tinggal si Amel ada dua agama. Agama apa tadi, Mel? Islam dan Kristen. Islam dan Kristen. Untuk pertanyaan nomor 2, siapa mau jawab? Oke, silakan siapa? Saya akan menjemput kawan dan memotivasi kawan saya agar sembuh. Iya, jadi kalau misalkan ada kawan yang berbeda agama itu nak kecelakaan, jangan kalian biarkan. Kalian harus jenguk dan motivasi kawannya supaya cepat sembuh. Ya. Dari tadi kita belajar dan sekarang kita mengambil kesimpulan dari materi kita. Siapa yang bisa menyimpulkan? Rehan aja. Silakan Rehan. Perilaku adalah serangkaian tindakan yang dibuat oleh individu, organisme, sistem, atau entitas buatan dalam hubungannya dengan dirinya sendiri atau lingkungannya yang mencakup sistem atau organisme lain di sekitarnya serta lingkungan fisik. Iya. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini ataupun dari materi, menurut si Rehan yang penting itu adalah perilaku. Ya, tapi si Rehan belum menjelaskan kembali perilaku apa saja. Ya kan? Jadi siapa yang bisa memberikan kesimpulan perilaku apa saja? Indah. Bentuk perilaku kehidupan dalam keberagaman agama diantaranya diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut. 1. Melaksanakan ajaran agama yang dianutnya dengan baik dan benar. 2.
2. Menghormati agama yang diyakini orang lain. 3. Tidak memaksakan keyakinan agama yang dianutnya kepada orang lain. 4. Toleran terhadap pelaksanaan ibadah yang dianut pemeluk agama lain. Oke ya, kalau begitu ayo kita sama-sama perilaku apa aja yang harus kita tunjukkan. Yang pertama, Melaksanakan ajaran agama yang dianut dengan baik dan benar. iya. Yang kedua, Menghormati agama yang diyakini oleh orang lain. yang ketiga, Tidak memaksakan keyakinan agama yang dianutnya kepada orang lain. dan yang keempat, Toleran terhadap pelaksanaan ibadah yang dianut pemeluk agama lain. toleransi dalam melihat ataupun menghargai kelompok lain ataupun agama lain yang sedang beribadah. Ya, ada tugas yang harus kalian kerjakan dan kalian kumpulkan. Ada di halaman 106. Halaman 106 jangan lupa dikerjakan di minggu depan ataupun pertemuan selanjutnya kita kumpul dan kita periksa. Kemudian nak, kelompok yang terbaik saat ini dalam proses presentasi itu adalah kelompok Jawa. Tepuk tangan untuk kelompok Jawa. Oke, supaya yang lain termotivasi dengan hasil mereka dan ditiru ya ataupun ditingkatkan. Udah panjang kali lebar nih Ibu menjelaskan, kita belajar pasti ada kelebihan ataupun kekurangan di dalam proses pembelajaran kita. Ya, siapa yang bisa menjelaskan apa sih kelebihan kita di dalam proses pembelajaran ini? Oke. Harus semangat kali. Kan dalam proses pembelajaran ialah pembelajaran terasa menarik. Kami sebagai siswa terlibat aktif dalam pembelajaran, merasa rileks karena ada penyegaran atau ice breaking. Iya, terima kasih Indah. Kalau ada kelebihannya pasti ada kekurangan. Jangan hanya yang baik-baik aja, yang jeleknya tidak terlihat. Jadi harus ada kekurangannya supaya bisa dilakukan perbaikan, ya. Oke, siapa yang bisa menguraikan apa kekurangan kita pada hari ini? Oke, silakan. Kekurangan dalam proses pembelajaran adalah waktu terasa singkat karena kami butuh proses untuk berpikir. Nah, minggu depan materi kita lanjutan daripada hari ini yaitu perilaku toleran terhadap keberagaman suku. Jadi belajar dari rumah, persiapkan dirinya sebelum mengikuti pelajaran. Demikianlah proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Atas perhatian anak-anak ibu ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan dari ibu mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.